Saya Ramdan Harjanto dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng teman-teman yang luar biasa nih. Nah, mereka punya perspektif masing-masing ya terkait dengan bagaimana menjadi bagian dari Indonesia bukan hanya sebagai warga negara, tapi tentunya sebagai generasi muda, sekaligus mereka ini adalah aparatur sipil negara atau ASN. Nah, kita tahu sendiri bahwa ASN ini juga punya peran besar ya dalam membentuk masa depan bangsa Indonesia. Nah, siapa saja mereka? Mari kita kebanggaan terhadap Indonesia. Kita mulai pertanyaan pertama yang ya saya rasa cukup personal ya, tapi ini juga cukup penting karena pertanyaan ini terkait dengan kebanggaan kita saat apa ya disebut kata Indonesia gitu. Nah, mungkin untuk Mbak Maria dan Mbak Kunti ini, apa sih yang paling membuat teman-teman bangga saat mendengar kata Indonesia? Silahkan, bisa dijelaskan ya. Untuk saya bangga ketika mendengar nama Indonesia karena keberagaman budaya Indonesia yang memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa, masing-masing memiliki tradisi, bahasa, tarian, dan seni yang unik. Mereka juga memiliki berbagai festival, upacara adat, dan kuliner yang beragam. Selain itu, keindahan alam Indonesia yang diberkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari pegunungan yang megah, hutan tropis yang lebat, hingga ribuan pulau dengan pantai yang indah seperti Raja Ampat, Danau Toba, dan Gunung Rinjani. Indonesia juga dikenal dengan keramat tamahan penduduknya. Banyak wisatawan asing yang terpukau dengan murah senyumnya, orang-orang dari Indonesia, serta semangat gotong royong dan kebersamaannya yang masih sangat kental sehingga menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Serta semangat persatuan yang kuat meski memiliki banyak perbedaan dan semangat nasionalisme penduduk Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih. Oke, itu tadi dari Mbak Kunti ya. Selanjutnya mungkin dari Mbak Yuria nih. Barangkali ada hal yang sama atau ada yang beda gitu. Silahkan Mbak. Ya, saya setuju banget sama Mbak Kunti karena Indonesia itu benar-benar kaya ya, baik dari sisi budaya, bahasa maupun tradisi. Tapi yang bikin saya bangga itu semangat gotong royongnya sebenarnya. Indonesia punya budaya kebersamaan yang sangat kuat. Dari hal kecil kayak kerja bakti di kampung, sampai hal besar kayak solidaritas waktu ada bencana. Jadi masyarakat kita itu selalu saling bisa, saling bantu. Itu menurut saya khas banget dan menurut saya nggak semua negara punya nilai itu gitu. Jadi setiap kali dengar kata Indonesia yang muncul di pikiran saya adalah bangsa yang kuat karena kebersamaan. Oke. Ya, jadi kita dengar bersama ya cukup lengkap ya tadi ada yang bahas soal kekayaan alamnya, kemudian keberagaman dari suku budayanya, ada juga dari sisi nilai-nilai ya, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita berganti pertanyaan. Kali ini tentang makna cinta tanah air. Nah, pertanyaan kali ini kita coba sampaikan ke Mbak Yuria dan Mbak Mutiah ya. Mungkin bisa dijelaskan ya, bagaimana menurut teman-teman ini, apa makna cinta tanah air dalam konteks teman-teman sebagai warga negara Indonesia. Monggo silahkan mau siapa dulu. Menurut saya, cinta tanah air sebagai dalam konteks warga negara merupakan sikap atau perasaan bangga kita, sikap peduli dan sikap kita siap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air bisa dilakukan dengan menghargai setiap perbedaan ras, suku, maupun agama yang ada di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara yang besar dan negara yang kaya akan suku, bangsa, agama, ras, adat istiadat, dan tari-tarian, kemudian makanan khasnya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi dari Mbak Mutia ya. Mungkin dari Mbak Maria sekarang ya. Barangkali ada sisi-sisi lain mungkin yang bisa Sini neng kono ya dijelaskan ento. atau bisa menambahkan gitu di Mbak Mutia. Orientasine neng kono Silakan ya Mbak. ento. Baik, terima kasih. Menurut saya, cinta tanah air itu bukan cuma
ucapkan, tapi ditujukan lewat hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya kita bangga memakai batik, menjaga kebersihan lingkungan, ikut gotong royong di kampung, ataupun menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita membuktikan bahwa Indonesia memang rumah kita yang harus kita jaga dan kita banggakan. Terima kasih. Itu tadi pandangan dari dua orang teman-teman kita ya, terkait dengan bagaimana mereka memaknai gitu cinta tanah air Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya, masih soal cinta tanah air kali ini, kita lebih spesifik lagi ya, kita kaitkan dengan generasi muda. Karena semua yang ada di sini, insya Allah masih muda-muda ya. Oke, jadi kita beralih lagi ke Mbak Kunti ya, Mbak Kunti dan Mbak Yuria. Nah, di sini kan sebagai generasi muda, itu mengapa rasa cinta tanah air penting bagi generasi muda itu sendiri, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun masa depan Indonesia. Silakan dari Mbak Kunti mungkin bisa mulai. Menurut saya, rasa cinta tanah air penting bagi generasi muda Indonesia karena menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun masa depan yang gemilang. Cinta tanah air menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Dengan memiliki rasa bangga terhadap Indonesia, generasi muda akan lebih menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, bukan terpecah belah oleh isu-isu yang memecah belah. Rasa cinta tanah air menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan. Mereka akan memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan bangsa, baik melalui pendidikan, inovasi, maupun pengabdian masyarakat. Ini akan menciptakan SDM unggul yang berdedikasi untuk kemajuan Indonesia. Melalui cinta tanah air, generasi muda akan termotivasi untuk melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Mereka akan menjaga tradisi, bahasa, dan seni, sehingga identitas bangsa tidak luntur oleh pengaruh globalisasi. Dan rasa cinta tanah ini memberikan ketahanan bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan dan ancaman dari luar. Dengan nasionalisme yang kuat, mereka tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta akan berani membela kedaulatan bangsa. Terima kasih. Itu dari Mbak Kunti ya. Selanjutnya dari Mbak Yuria, silakan. Menurut saya cinta tanah air itu penting karena generasi muda sekarang itu adalah generasi penentu arah Indonesia ke depan. Jadi kita nantinya akan memimpin yang bekerja dan yang akan mengambil keputusan penting. Kalau dari awal nggak punya rasa cinta tanah air, kita bisa kehilangan arah. Nah, selain itu, cinta tanah air juga jadi pengikat di tengah keragaman kita. Indonesia itu luas, suku dan budayanya juga banyak. Nah, dengan cinta tanah air, kita tetap bisa merasa satu meskipun berbeda. Itu sih yang membuat saya bangga dan yang bisa membuat bangsa ini utuh dan kuat sampai sekarang. Oke, ya kita udah sama-sama dengar ya tadi dari dua orang teman kita terkait dengan rasa cinta tanah air di generasi muda. Kenapa itu penting? Itu tadi ya, karena salah satunya itu jadi landasan atau fondasi bangsa kita untuk tetap bersatu gitu ya. Apalagi nanti ke depannya mereka yang akan memegang estafet kepemimpinan di Indonesia. Nah, oke. Jadi kita tadi udah bicara soal cinta tanah air ya. Tapi kan kita nggak bisa kemudian mengesampingkan ada juga tantangannya gitu untuk kita mencintai tanah air, untuk kita bisa bangga jadi Indonesia itu. Nah, salah satu tantangannya itu ada kita saat ini kan ada di era globalisasi ya. Informasi serba cepat, semua serba terkoneksi dan segala macam ya. Nah, dari Mbak Mutia dan Mbak Maria ini mungkin bisa dibagikan ke kita semua apa saja sih tantangan yang teman-teman rasakan gitu dalam menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, terutama di era globalisasi ini. Silahkan mungkin dari Mbak Mutia dulu. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Ramdan.
Menurut saya, tantangan yang saya hadapi di era globalisasi seperti saat ini dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, yaitu memerangi hoax. Di era globalisasi, hoax merupakan salah satu tantangan besar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Hoax bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa, menurunkan kepercayaan terhadap negara, dan menyebarkan kebencian yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi, kita sebagai generasi muda di era globalisasi ini harus pandai menyaring berita dari sumber-sumber yang terpercaya agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh hoax. Terima kasih, Mas Ramdan. Ya, oke. Itu tadi ya dari Mbak Mutia. Kita lanjut dari Mbak Maria sekarang. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tantangan menumbuhkan cinta tanah air di era globalisasi adalah, menurut saya, tantangan terbesar di era globalisasi adalah anak muda yang sering kita gampang ikut tren dari luar, tapi kadang juga lupa dengan kekayaan budaya kita. Tapi di sisi lain, menurut saya, ini juga peluang. Sekarang banyak anak muda yang justru mempopulerkan budaya lokal lewat media sosial, misalnya makanan khas daerah yang jadi viral atau musik tradisional yang dipadukan dengan genre modern. Kuncinya adalah tetap terbuka dengan dunia luar, tapi jangan sampai kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, ya. Itu dari Mbak Maria ya. Jadi juga kita dengar ada suara lanjut ya ke ini pertanyaan terakhir ya, di dalam podcast kita kali ini. Kali ini kita mau dengar dari semua teman-teman yang hadir di sini gimana pendapatnya masing-masing terkait dengan aksi nyata dari kita sebagai generasi muda itu. Nah, menurut teman-teman sendiri apa sih aksi nyata yang bisa teman-teman lakukan sebagai generasi muda untuk menunjukkan dan apa ya, menambah rasa cinta terhadap Indonesia, terutama ini aksi-aksi yang actionable ya, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, silakan mungkin dari Mbak Kunti dulu ya, dari Mbak Kunti dulu. Silakan Mbak. Aksi nyata yang saya lakukan dengan memulai membeli produk dari dalam negeri, dari mulai skincare, baju, menggunakan batik, kemudian sepatu buatan Indonesia, dan membeli UMKM di sekitar kita. Kemudian mengikuti kerja bakti yang dilakukan di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling utama adalah jangan cepat terprovokasi dengan info-info yang beredar. Kita telaah dulu informasi itu, kemudian baru kita sebarkan. Terima kasih. Oke, itu dari Mbak Kunti ya. Selanjutnya dari Mbak Julia, silakan Mbak. Ya, mungkin kalau hal-hal kecil kita bisa mulai dulu, tapi di sini aksi nyatanya bisa dimulai dari meningkatkan kualitas diri. Jadi generasi muda harus terus belajar, mengembangkan kemampuan, terus jadi pribadi yang bermanfaat, karena bangsa yang maju itu dibangun oleh generasi mudanya yang berkualitas. Selain itu, kita juga bisa tunjukkan cita tanah air dengan mendukung produk dalam negeri, seperti Mbak Kuni tadi. Terus aksi nyatanya juga nggak harus besar-besar, mulai dari hal kecil kayak menaati aturan lalu lintas, terus nggak buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Itu aja sih Mas Ramdan. Oke, baik. Tadi tambahan dari jadi itu ya, penonton semua kita udah sama-sama mendengarkan tadi semua dari semua teman-teman yang hadir di sini ya. Luar biasa sekali tadi perspektifnya masing-masing sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana cerita, pandangan, dan semangat dari teman-teman yang ada di sini. Semoga dalam episode kali ini bisa jadi pemantik semangat buat penonton yang ada dimanapun yang menonton podcast kami untuk terus mencintai dan membanggakan Indonesia dengan tentunya dengan cara kita masing-masing.
Oke, akhir kata saya Ramdan Harjanto, pamit undur diri. Salam hangat dan merdeka.